oh area kebakaran hutan ada indikator warna merah misalnya seperti itu. Nah, kita lihat ini dari arah warna merah dari bulan tersebut di tahun tersebut kita lihat yang terdampak itu seberapa luasnya itu bisa kita analisis menggunakan data satelit ini. Kemudian pemetaan kawasan pertambangannya. Nah, ini menjadi isu yang hangat ya di sekarang ini ya. Jadi kawasan pertambangan itu juga bisa kita analisis atau kita manajemen ya dengan citra satelit ya secara cepat, misal area pertambangan apa, misal pertambangan batu bara atau area pertambangan nikel, misal seperti itu. Kemudian pemetaan infrastruktur ya, jadi juga sering kita lihat ya, dapat dianalisis dengan citra satelit. Kemudian penggunaan lahan, saya kira juga sering sekali ya. Jadi lahan ini digunakan untuk apa? Misal untuk perkebunan kah, pertanian kah, atau area industri kah. Dan pemetaan sumber daya mineral lah, ini juga banyak diterapkan menggunakan citra satelit. Dan terakhir yaitu monitoring bencana ya. Ya ini contoh kasusnya terdapat di daerah saya ya, jadi di daerah Sidoarjo kebetulan. Jadi salah satu bencana yang saat ini masih ini ya masih berkembang dan belum selesai adalah lumpur lapindo ya. Jadi ini masih berkembang sampai sekarang. Nah, contohnya ini ya, ini data satelit dari Google Earth ya tadi ya. Nah, ke tahun 2005 masih belum terjadi ya lumpur lapindo ya. Jadi bencana lumpur lapindo itu belum ada di tahun 2005. Kemudian di tahun 2006 sudah mulai kelihatan ya ini perkembangannya cukup cepat ya. Nah, kemudian di tahun 2008 ya, ini sudah mulai meluas 2013 hingga 2021 ini makin luas. Dengan menggunakan citra satelit kita bisa melakukan ini ya, melakukan mitigasi bencana misal. Oh, ternyata dengan meluasnya area lumpur ini apa tindakan yang harus dilakukan untuk mitigasi bencana yang mungkin bisa terjadi. Misal di area-area terdekat sini kan masih ada pemukiman ini. Nah, idealnya mau dikemanakan ini ya? Apakah ini dilakukan pemindahan ini ya, pemindahan pemukiman, ataukah dengan melakukan yang lain, tindakan pencegahan yang lain, misal tanggulnya ditinggikan ya, seperti yang saat ini dikembangkan. Seperti itu. Pun juga kita bisa melakukan pengukuran luasannya ini, yang dari awalnya di tahun 2006 hingga 2021, itu perkembangan luasan lumpurnya itu seperti apa, itu bisa kita lakukan secara cepat dengan menggunakan data citra satelit, seperti itu. Nah, kalau kita membahas citra satelit ya, terutama untuk penerapan keterbukaan lahan, kita sudah pasti berkaitan dengan tutupan lahan di sana, karena keterbukaan lahan pasti hubungannya dengan tutupan lahan. Jadi kalau kita membahas tutupan lahan, yaitu lahan di atas muka bumi ini digunakan untuk apa? Idealnya seperti itu. Nah, atau tertutupi oleh apa yang ada di atasnya? Misal, apakah itu hutan? Hutan itu bisa hutan primer maupun hutan sekunder. Kemudian, apakah lahan itu tertutupi oleh lahan pertanian, misal? Apakah digunakan untuk sawah, ladang, atau perkebunan? Kemudian, area terbangun, misalnya untuk pemukiman ya, yang saat ini sudah berkembang terus ya pemukiman karena emang perkembangan manusia di negara kita ini sangat cepat sekali ya. Jadi, salah satu konsekuensinya adalah perkembangan pemukiman atau area terbangun. Kemudian, untuk perairan, perairan di sana bisa sungai ataupun danau. Dan terakhir yaitu lahan terbuka. Lahan terbuka ini tanah kosong ya. Nah, tanah kosong ini tadi sudah kita jelaskan di awal banyak faktornya. Apakah itu ada faktor kegiatan di sana? Apakah itu dari bekas tambang kah? Apakah bekas pembukaan lahan untuk pemukiman kah? Apakah itu bekas pembukaan lahan untuk pengembangan perkebunan? Seperti itu. Nah, ini fokus yang kita bahas ya di lahan terbuka nanti. Nah, ini contoh peta tutupan lahan yang telah saya buat ya waktu itu. Ini menggunakan ini ya, analisis digitasi manual ya. Jadi ini salah satunya peta penggunaan lahan di Kecamatan Tawang ya tahun 2021. Jadi berdasarkan data satelit Google Earth ya, ini yang saya gunakan dari analisis Google Earth ya. Ini memang harus diproses koreksi dulu. Nah, tapi karena waktu itu saya berikan waktu pelatihan ya, jadi ada proses koreksinya belum dilakukan. Nah, berdasarkan analisis Google Earth di sini ya, di Kecamatan Tawang tahun 2021 ini terdapat beberapa penggunaan lahan. Itu ada untuk industri, kemudian ada untuk pemukiman, vegetasi, dan ini ya, pemukiman, area industri, dan vegetasi. Seperti itu. Kemudian ini juga saya lakukan di Kabupaten Cirebon ya, di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon ya.
Jadi, nah ini tahunnya kok belum ada ini. Saya lupa mana tahun. Jadi, ini penggunaan lahannya itu ada di penggunaan lahan pemukiman dan vegetasi. Ini area yang sempit sih. Seperti itu. Nah, ini contoh dari peta penggunaan lahan berdasarkan analisis menggunakan digitasi secara manual. Nanti ada analisis berdasarkan ini ya, berdasarkan data ini ya, machine learning ya, atau supervised learning atau unsupervised learning. Itu ada di akhir yang sudah saya lakukan. Kemudian, kalau kita melakukan monitoring ya, monitoring keterbukaan lahan, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini menjadi tahapan yang sangat penting ya untuk analisis keterbukaan lahan. Pengumpulan data yang dimaksud yaitu kita melakukan pengumpulan data sekitar satelit dan ini misal kalau kita mau spesifikkan di area tertentu berarti kita perlu download data peta administrasi. Nah, data ini harus kita unduh dari sumber yang terpercaya karena salah satu keabsahan dari peta yang sudah kita buat itu adalah dari sumber-sumber yang terpercaya. Misal sekitar satelit kita menggunakan Landsat atau Sentinel. Kemudian batas administrasi kita gunakan peta RBI ya, Peta Rupa Bumi Indonesia ya, itu seperti itu. Nah, kemudian biasanya tahap selanjutnya itu kita lakukan tahap koreksi ini ya, atmosferik atau geometrik. Jadi biasanya citra satelit yang sudah di-download ini warnanya itu kurang tajam seperti itu. Misal dari citra Landsat. Oleh karena itu kita perlu lakukan koreksi atmosferik ya. Jadi biar citra itu lebih tajam dan biar memudahkan kita untuk proses klasifikasi tutupan lahannya. Kemudian tahap ketiga yaitu kita klasifikasikan. Jadi tutupan lahannya ini berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan berdasarkan analisis atau menggunakan algoritma tertentu. Nah, kategori tutupan lahan ini tergantung kondisi yang ada di lapangan tersebut. Misal dari kondisinya terdapat vegetasi, terdapat lahan pertanian, terdapat pemukiman, industri hingga lahan terbuka. Nah, setelah dianalisis kemudian ini dilakukan proses ini ya, proses penerjemahan ya dari yang sebelumnya citra satelit kemudian diterjemahkan menjadi analisis lahan terbuka. Dan biasanya ini kita gunakan itu adalah data raster ya. Data raster itu terlebih dahulu, kemudian kalau kita ingin melakukan pengukuran harus kita ubah menjadi data vektor seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu proses analisis ya. Jadi analisis ini kita biasanya kalau menganalisis tutupan lahan itu kita tidak hanya berhenti di 1 tahun, tapi kita melakukan download itu dari klasifikasi antar periode. Dari periode awal yang kita tetapkan hingga periode akhir yang kita tetapkan juga. Nah, kemudian dari klasifikasi antar periode ini kita ingin membandingkan ini dari data awal yang sudah kita ini ya, kita terjemahkan di data akhir itu apa yang menjadi perbedaan? Apakah terjadi perluasan lahan ataupun adanya pengurangan? Dan yang terakhir yaitu pelaporannya. Kita melakukan penyusunan peta tematik ya. Peta tematik ini artinya peta dengan spesifikasi tertentu dan analisis spasial statistiknya sebagai pelengkap. Misal kita melakukan analisis jumlah luasan lahan, ya, kita tampilkan juga di peta tersebut. Misal luasan lahan pemukiman tahun 2015 hingga 2024. Kemudian luasan lahan pertanian, kemudian lahan terbuka, dan lahan industri, misal seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang diinterpretasikan dari peta tutupan lahan ya? Ini tadi sudah sempat saya tunjukkan di aplikasi Gigis. Jadi kita identifikasi warna ya. Jadi kita mengenali kode warna dari setiap tutupan lahan berdasarkan analisis band misal. Kemudian kita melihat sebaran distribusinya. Kemudian kita melihat polanya ya, atau era sekarang ini dikenal dengan anomali. Terus adanya perubahan misal dari periode awal yang kita tetapkan dan periode akhir. Apakah ada perubahan atau anomali di situ? Kemudian di akhir kita melakukan penarikan kesimpulan. Nah, untuk interpretasi terkait konteks wilayah yang dikaji. Nah, ketika penarikan kesimpulan ini tujuannya kita apa? Misal kita melakukan pengembangan kebijakan dari luas lahan yang ini berubah, misalnya luas lahan yang terbuka yang awalnya sekian hektar menjadi sekian hektar. Nah, itu apa yang akan kita interpretasikan dari perubahan lahan tersebut? Apakah kita mau menerapkan pada ini penerapan pembangunan fasilitas umum atau fasilitas pertanian? Nah, itu perlu kajian lebih lanjut. Nah, citra satelit ini sebagai sarana ya untuk mengarah ke
pengembangan kebijakan tersebut. Nah, kalau kita melakukan klasifikasi ya, citra satelit itu idealnya tidak dilakukan secara manual seperti yang saya terapkan tadi. Biasanya ada menggunakan algoritma klasifikasi ya. Yang pertama menggunakan superset klasifikasi, yaitu menggunakan sampel training ya kalau istilahnya ya. Jadi data yang tadi ya saya gunakan berdasarkan band tadi kan sudah kita buat tadi misal. Kemudian kita melakukan sampel training ini. Kita ambil titik-titik berdasarkan lokasi. Oh, misal yang warna hijau ini kita tetapkan sebagai area pertanian. Berarti kita mengambil sampel misal kita mengkotai 5 atau 6 sampel dari wilayah tersebut. Nah, kemudian kita menggunakan software terkait misal QGIS ya yang sudah kita tetapkan sebagai sampel, otomatis nanti yang kita tetapkan sebagai sampel tersebut akan teridentifikasi sebagai area yang sama. Misal kita tetapkan sebagai wilayah pertanian, misal seperti itu. Kemudian ada juga menggunakan random forest ya atau algoritma machine learning. Dan yang terakhir menggunakan deep learning ya dengan pendekatan jaringan saraf tiruan ya agar hasilnya lebih akurat. Nah ini kalau JST sudah pernah saya terapkan ya, cuman saya belum pernah menerapkan untuk kajian spasial ya. Untuk JST lebih banyak saya terapkan untuk arah ini ya, arah penelitian yang lain yaitu untuk forecasting dan seterusnya. Nah ini contoh penelitian yang telah saya lakukan ya, yaitu peta ini ya perubahan tata guna lahan di Pasuruan tahun 2011 hingga 2020 ya. Namun di sini belum ini ya berdasarkan data yang saya dapatkan ini saya mendapatkan data dari ini ya, data dari peta tutupan lahan secara langsung saya download ya dari ini dari KLHK ya tahun 2011 hingga 2020. Nah, berdasarkan analisis tutupan lahannya ini terdapat 4 jenis ya. Yang pertama yaitu pemukiman, sawah ya, ketiga pertanian lahan kering bercampur semak, dan yang terakhir adalah tambak. Nah, di sini ini ya dari data ini kita bandingkan ini dari periode awal hingga periode akhir. Nah, penetapan ini tergantung kebutuhan dari saudara-saudara sekalian berdasarkan analisis kebutuhan ya. Nah, kebetulan berdasarkan penelitian yang saya lakukan ini, saya tetapkan di 2011 hingga 2020. Nah, di sini dapat dilihat ya, di sini dari 4 jenis tutupan lahan ini terdapat perubahan dari luasnya dari selama periode 9 tahun. Nah, idealnya ya, idealnya untuk luas lahan ini 2011 hingga 2020 ini harusnya sama ini. Harusnya di 4.255 ya atau 4.254. Nah, ini di penelitian saya terdapat perbedaan. Harusnya ada koreksi di sini. Karena waktu itu saya langsung menggunakan data dari sini. Berdasarkan data penelitian ini dapat dilihat ya, di pemukiman pada tahun 2011 itu luas lahannya sebesar 1.113,4 hektar. Kemudian di tahun 2020 terdapat peningkatan ini menjadi 1.559,58 hektar. Di sini artinya apa? Terdapat pertambahan luasan ini ya, luasan pemukiman sebanyak 446,11 hektar. Sementara untuk jenis lahan sawah ya di tahun 2011 ini besarnya 2.397,51 menjadi 2.003,48. Artinya apa? Terdapat pengurangan sebesar 349,03 hektar. Kemudian sama ya di pertanian dan tambak ini terdapat pengurangan juga. Di sini dapat dilihat ada area yang bertambah dan area yang berkurang. Berarti berdasarkan kesimpulan di sini dapat dilihat bahwa terdapat ini alih fungsi lahan yang sebelumnya mungkin dari lahan sawah digunakan untuk pemukiman ataupun dari area tambak menjadi pemukiman seperti itu. Nah, inilah salah satu analisis berdasarkan periode-periode yang tetap diterapkan. Nanti di slide selanjutnya akan saya tunjukkan yang ada ini ya, lahan terbukanya. Nah, kemudian kalau kita membahas lahan terbuka ya, ini sudah saya bahas di awal ya. Jadi, berdasarkan analisis ya, lahan terbuka ini merupakan area yang belum dimanfaatkan secara intensif ya, karena tidak memiliki tutupan vegetasi di sana. Nah, biasanya sering kita temukan di kawasan urban ya, atau di kawasan yang setelah selesai pasca panen, atau daerah yang sedang proses pengembangan ini. Apakah itu untuk pengembangan pemukiman, atau untuk pengembangan perkebunan, atau yang sekarang lagi banyak menjadi isu yaitu untuk pengembangan pertambangan, seperti itu. Nah, dengan lahan terbuka ini kita bisa mengetahui proporsi lahan ya, dan kita bisa terapkan atau kita evaluasi pemanfaatannya mau digunakan sebagai apa lahan terbuka ini. Apakah kita analisis untuk penggunaan pemukiman kah, ataukah kita reforestasi kah, ataukah untuk ini